beda materinya. Seluruh materinya diganti. Jadi kalau misalkan rata-rata stand up comedian kalau misalkan bikin tour gitu, setelah selesai tour berikutnya udah nggak bawain materi yang lama. Karena biasanya orang pengen tahu isu-isu yang baru. Jadi materinya baru semuanya. Kota-kotanya juga beda dengan yang sebelumnya. Tapi secara konsep ini adalah stand up special saya yang paling personal. Karena kalau biasanya tuh orang kalau nonton Panji kan biasanya dia ngeliatnya si Panji ngomongin politik, sosial, ekonomi, ngomongin isu-isu kayak pendidikan. Ini untuk pertama kalinya selama satu pertunjukan lebih banyak ngomongin kehidupan saya. Jadi sangat personal, ngomongin dari lahir sampai masalah orang tua cerai, sampai pendidikan Katolik, sampai kepada isu-isu kekinian kayak pemboman di Surabaya waktu itu, sampai pemilu Pilpres. Kalau yang 16 negara nih, Jerman, Amerika, Cina, Jepang, Australia, Afrika Selatan, terus saya lupa ya, Tiongkok. Kalau yang sekarang, Tiongkok 2 kota, Shanghai sama Guangzhou, Jerman 3 kota, Leipzig, Düsseldorf sama Cotton, Belanda 1 kota, Amsterdam. Sisanya Indonesia. Materi itu yang pasti udah dipersiapin. Sisanya kalau dari saya nggak terlalu banyak sih karena panitianya juga udah siap, venue kayaknya juga udah ready, opener juga udah ada. Kebetulan saya sama Popon ini opener atau komik yang saya ajak untuk ngebuka saya di Denpasar. Nah dia adalah satu dari 2 nama terakhir yang gabung dalam tim Tour Dunia ini karena baru dapat konfirmasi dari Palembang sama Denpasar. Cuman ke Denpasar. Jadi kalau kota nasional ganti-ganti. Kayak di Denpasar Popon, di Palembang Arif Brata, di Makassar Coki Pardede, di Jogja Jupri, di Surabaya Mamat Alkatiri, di Jakarta Indra Primawan. Biasanya yang diajak ke luar negeri itu terlebih dahulu udah pernah jadi opener di kota nasional. Ambil contoh, Regen tahun ini dipercaya untuk jadi opener di Eropa. Tour sebelumnya, yang 2016, dia pernah jadi opener di Balikpapan. Terus udah gitu, Fajar Nugra itu ngebuka seri Cina. Sebelumnya dia opener di Makassar. Jadi saya biasanya ngajak komik yang saya suka untuk ngebuka seri kota nasional. Nanti tahun depan nih, saya mau tour lagi. Biasanya dari yang kota nasional saya ambil untuk ke kota dunia. Jadi selalu ada kayak levelnya gitu. Ya, tahun depan selalu saya. Amin. Bapak bisa aja. Bapak mau kemana? Gabon? Iya. Beda mah, nggak tahu juga emang beda ya sama yang lain. Cuma ngerasanya kalau yang saya bawain materinya biasanya dari kejujuran, apa yang pernah saya alamin, terus saya tempelin sama opini saya terhadap masalah itu. Lebih ke begitu aja sih materinya, memang tidak ada yang absurd, tidak ada yang aneh-aneh gitu, tidak ada. Jadi cuma kejujuran sama opini itu aja yang memang saya bisa gitu. Bukan saya jago, bukan saya bisa. Awalnya sih Bang Bintang Bebek yang bikin itu saya. Tapi kalau kesini-sininya banyak lah komik-komik yang inspirasi, termasuk Bang Panji juga. Bang Panji ada serius ada satu materinya Bang Panji yang bikin saya akhirnya punya materi banyak. Soal itu gitu, soal concern ke situ kalau dari nonton Bang Panji. Sulit itu kalau Pengangguran. Ya waktu itu padahal belum jadi komika yang gimana gitu ya, waktu baru sekali atau 2 kali komika itu saya resign dari saya. Saya ngerasa yakin ini jalan saya. Waduh, gokil. Waduh, respect. Berani resign. Terus saya Waktu itu kerjanya apa? Gue belum tahu. kerja di majalah, waktu itu, di majalah komunitas. Saya pakai uang pesangon lah ya, resign kan buat beli open mic sampai habis tuh kan, resign udah nggak ada duit lagi. Wih, gokil. Enak juga nggak dapet duit, tapi tetap aja gitu nggak mau. Respect. Alhamdulillah. Untung Anda tidak jatuh kepada jeratan narkoba ya. Orang nggak ada duit gimana? Ya kan jambret. Lari ke Oh gitu ya. Kalau pengalaman menarik sih, ya menarik semua, namanya juga lagi di luar negeri ya kita ya. Cuman di antara semua itu ada beberapa kota secara spesifik yang berkesan, kayak Afrika Selatan, manggung di Pretoria juga sangat berkesan karena kalau ya ibaratnya kita nih ngelawak, mana kepikir ke Afrika untuk ngelawak gitu. Kita nyampe Afrika tuh ya Allah, di Afrika buat ngelawak, aneh banget. Jadi itu sangat berkesan, apalagi kami ngelawaknya hari Lebaran. Jadi waktu kami menawarkan kerjasama ke Kedubes RI di Afrika Selatan,
Mereka bilang nih orang Indonesia se-Afrika Selatan ini cuma 150-an dan ngumpulnya cuma kalau lebaran. Jadi kalau mau nonton, kalau mau manggung, yang banyak nonton sih pasti pas lebaran, mau nggak? Dan itu pengalaman paling berkesan karena kami sholat Id dulu 0 derajat Celcius di luar nih, di kebun. Sholat Id 0 derajat Celcius, habis sholat Id halal bihalal, habis itu sarapan, makan ketupat, jam setengah 11 manggung stand up outdoor. Waduh, ngeri banget. Dan itu berkesan sih. Enggak ada. Itu bisa gue jamin tanpa bohong sedikit pun. Kenapa? Karena bedanya tour sama corporate gig misalnya. Tour tuh orang emang datang bayar diniatin untuk nonton. Kadang-kadang yang kayak gitu-gitu, nggak lucu-lucu amat juga ketawa. Karena mereka emang udah terkondisikan. Beda sama corporate gig gitu. Jadi misalkan ada sebuah acara, rapat direksi apa gitu, tiba-tiba kita stand up di tengah-tengah. Nah itu peluang untuk nggak lucu itu gede banget. Udah mah mereka nggak tahu kita siapa, mereka juga nggak siap pengen nonton kita. Jadi kalau tour tuh enaknya tidak ada satupun yang nggak kena. Kalau di Manila menyenangkan sekali. Manila belum pernah saya datangin sebelumnya, jadi saya senang bisa manggung situ untuk pertama kali. Dan yang paling bikin saya puas adalah saya biasanya kalau tur kota pertama tuh selalu berat karena suka lupa-lupa di joknya apa ya, suka ngeblank gitu kota pertama tuh. Tapi kemarin saya udah tur total 5 kali sama dengan tur nasional saya. Kemarin di Manila adalah untuk pertama kalinya saya manggung di kota pertama saya dan sempurna semuanya. Tidak ada yang miss, nggak ada yang lupa. Sampai tim saya pasti ngeliat saya nutup di Manila, selebrasi di atas panggung kayak saya habis selesai tur gitu. Anak-anak itu tahu karena itu kemarin tuh flawless gitu, bener. Jadi dan persiapannya juga memang jauh lebih matang daripada tur-tur sebelumnya. Nulisnya setahun, nyobainnya 6 bulan. Artinya mulai rutin open mic tuh selama 6 bulan setiap minggu. Jadi lebih matang. Tur tuh enak sih. Waktu di Makassar mati listrik 2 kali. Waktu di Padang mati sound. Waktu di Munich, selama di Eropa kan dingin mulu. Tiba-tiba 1 hari doang nih di Munchen panas. Panitia nggak nyiapin pendingin, orang lagi dingin. Jadi tuh keringetan semuanya, susah loh menguasai sebuah ruangan yang semuanya berkeringat pada kipas-kipas untuk tetap fokus selama 2,5 jam. Tapi berjalan baik-baik aja. Kalau harus, tidak harus. Tidak ada yang harus. Kayak biasanya kalau misalnya saya promo film, kenapa kita harus nonton? Oh, tidak harus. Harus itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan negara. Kenapa mahal? Karena faktornya banyak sekali. Pertama, faktor biaya venue. Kayak misalkan Plenary Hall itu mahal sekali. Mahal banget. Sementara kami belum ada jaminan sponsor waktu itu. Jadi kalau mau aman, ini semua berjalan dengan baik, kita terpaksa bebankan ke tiket. Makanya nyentuh harga 1 juta, bahkan 1,4 untuk on the spot-nya. Jadi ada aspek itu. Terus sound juga yang terbaik, semuanya juga, manpower-nya juga banyak sehingga biaya. Tapi yang kedua juga, saya terutama pribadi nggak bisa terlalu murah kalau bikin pertunjukan harga tiketnya. Karena saya mikirin teman-teman yang di bawah saya. Gitu. Kalau si Panji ini harga tiketnya 150.000, levelnya Panji. Kasian banget kan di body mau sampai kapan harga tiket 50.000 gitu, mana bisa hidup ntar dari stand up. Jadi emang harus diangkat ke atas. Dan sebenarnya kalau dibilang mahal, enggak juga. Buktinya itu ada 2. Pertama, kelihatannya mahal untuk nonton stand up. Tapi untuk konser apapun di Plenary Hall murah lagi. Nonton Andin gitu, nonton Slang di JCC juga pernah, Glenn di JCC pernah. Harganya masih di atas tiket saya. Itu bukti pertama. Jadi untuk nonton show di Plenary Hall murah lah itu. Mana ada nonton konser masih ada 150.000? Nggak ada. Di Plenary Hall nggak ada. Yang kedua, kenapa saya bilang murah? Habis tiketnya dalam sebulan. Acaranya masih Januari. Jadi kayaknya malah anak-anak sempat komplain sama saya, Mas Panji udah nggak bisa lagi punya tiket harga 150.000. Harus naikin. Saya tuh khawatir karena banyak anak komunitas yang saya pengen mereka nonton saya. Saya pengen banget mereka nonton saya. Karena kalau misalnya ada anak-anak baru sekali 2 kali open mic, bisa ngerasain nonton di Plenary Hall, nonton saya, moga-moga jadi inspirasi untuk mereka kan. Tapi kata tim saya udah nggak realistis lagi naruh harga Panji 150.000 dan saya setuju. Kayaknya nanti lain kali saya tur paling murah 10 juta kali. Waduh, terlalu mahal dong. Wah, tidak bisa. Ya gitulah pokoknya. Untuk siapapun yang menyaksikan tiket pertunjukan saya untuk yang di Jakarta, sayangnya sudah habis. Nggak akan ada buka kapasitas baru, nggak akan ada pertunjukan kedua. Jadi
kalau nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nonton seperti yang lainnya, mereka ngejar ke kota-kota lain. Ada Makassar, kemudian ada abis itu Surabaya tanggal 10 November, abis itu Jogja 1 Desember, abis itu Palembang 6 Desember, 7 ya? 7, 8, ya sekitar segitulah Desember. Terus Denpasar malam tahun baru 31 Desember. Ada tiket tuh di pertunjukan itu, silakan aja dipilih mana yang dirasa asik. Kalau pengen ketemu kami berdua, kami sih di Denpasar di malam tahun baru. Banyak yang dari Jakarta tuh ngincer antara Jogja sekalian liburan, Surabaya atau Bali. Jadi silakan informasi tiketnya lengkap ada di pilihpanji.com. Silakan.